Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday, something's going. Timnas U20 Indonesia harus menerima kekalahan 0-3 dari Iran. Pelatih Indra Syafri angkat bicara soal hasil ini dan mengakui bahwa Iran memang layak menang. Meski begitu, ia menegaskan bahwa anak asuhnya tidak bermain buruk. Sayangnya, kelemahan dalam mengantisipasi umpan silang membuat Indonesia harus kebobolan 3 gol. Kita tidak punya antisipasi yang bagus untuk bola-bola atas mereka, ujar Indra setelah pertandingan. Menurutnya, Iran adalah salah satu tim kuat di Piala Asia U20 dan memiliki permainan yang sangat solid. Ia juga menyebut bahwa Iran unggul dalam duel udara serta memiliki kekompakan yang baik. Mereka bermain secara tim dengan sangat bagus dan perlu diperhitungkan, tambahnya. Indra pun mengakui bahwa pertahanan Indonesia masih lemah dalam menghadapi duel 1-1 di udara, yang akhirnya menjadi faktor utama kekalahan ini. Meski kebobolan 3 gol, Indra tidak ingin menyebut timnya tampil buruk. Menurutnya, Timnas U20 Indonesia juga punya keunggulan, terutama dalam hal kecepatan serangan balik. Beberapa peluang sempat tercipta, namun sayangnya tak ada yang berbuah gol. Ia menyoroti kurangnya penyelesaian akhir yang menjadi kendala dalam laga ini. Kedepannya, Indra Syafri menegaskan bahwa tim akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki kelemahan, terutama dalam duel udara dan penyelesaian akhir. Ia berharap anak asuhnya bisa belajar dari laga ini dan tampil lebih baik di pertandingan selanjutnya. Mats Hilger dikabarkan bakal dilepas oleh FC Twente dengan nilai transfer yang bisa memecahkan rekor klub. Pemain berusia 23 tahun ini saat ini memiliki harga pasaran sekitar 9 juta euro, menjadikannya salah satu aset paling berharga di tim. Kabar ini awalnya muncul dari agen Mats Hilger, Yeltsin Sarica, yang mengungkapkan bahwa ada ketertarikan dari klub-klub besar di Spanyol dan Italia. Minat terhadap Hilger semakin jelas setelah media lokal Twente Insight mengonfirmasi bahwa sang bek bisa menjadi bagian dari transfer terbesar FC Twente. Mats Hilger juga dapat mengajukan tawaran untuk memecahkan rekor, tulis media tersebut. Saat ini, kontraknya bersama Twente masih berlaku hingga Juni 2026. Jika transfer ini benar-benar terjadi, Mats Hilger bisa mencatatkan namanya sebagai salah satu pemain Indonesia dengan nilai transfer tertinggi dalam sejarah. Langkah ini juga bisa membuka jalan bagi pemain Indonesia lainnya untuk lebih diperhitungkan di Liga Top Eropa. Kini, tinggal menunggu apakah FC Twente akan segera melepasnya atau tetap mempertahankannya hingga kontraknya mendekati akhir. Yang jelas, karir Mats Hilger di Eropa semakin menarik untuk diikuti. Kabar menarik datang dari aparel resmi Timnas Indonesia Arspo. CEO Arspo Muhammad Sadat memberikan bocoran bahwa jersey ketiga Timnas Indonesia akan memiliki sentuhan warna pink. Ini menjadi kejutan bagi para penggemar, mengingat warna tersebut jarang digunakan dalam sejarah jersey Timnas. Desain terbaru ini pun sudah diajukan ke Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk mendapatkan persetujuan sebelum dirilis ke publik. Sebelumnya, Arspo telah merilis jersey kandang Timnas Indonesia pada 23 Januari 2025, diikuti dengan peluncuran jersey tandang. Kini, setelah sukses dengan dua desain tersebut, mereka tengah bersiap untuk meluncurkan jersey ketiga. Sadat mengungkapkan bahwa kombinasi warna gelap, namun yang paling mencuri perhatian adalah hadirnya warna pink sebagai aksen tambahan. Bocoran ini langsung menarik perhatian para penggemar sepak bola Indonesia. Banyak yang penasaran seperti apa tampilan akhir dari jersey ketiga ini, mengingat warna pink bukanlah warna yang umum digunakan oleh Timnas Indonesia. Meski begitu, beberapa tim besar dunia seperti Juventus dan Inter Miami sudah pernah menggunakan warna ini dalam jersey mereka, membuktikan bahwa pink bisa memberikan kesan modern dan unik. Dengan inovasi yang ditawarkan Arspo, jersey ketiga Timnas Indonesia berpotensi menjadi salah satu yang paling menarik dalam sejarah. Tinggal menunggu waktu hingga desain resminya dirilis dan bisa segera dikenakan oleh para pemain Garuda di lapangan. Apakah sentuhan pink ini akan menjadi tren baru? Kita tunggu saja kejutan selanjutnya dari Arspo dan PSSI.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir angkat bicara setelah kekalahan menyakitkan Timnas U20 Indonesia dari Iran. Ia menegaskan bahwa perjalanan Garuda Nusantara masih panjang dan masih ada 2 pertandingan penting yang harus dijalani. Menurutnya, hasil ini bukan akhir segalanya, karena tim ini merupakan cikal bakal skuad utama Timnas Indonesia di masa depan. Erick tetap optimis bahwa para pemain muda ini akan terus berkembang seiring waktu. Erick Thohir juga menyoroti pentingnya dukungan untuk para pemain, bukan justru menyalahkan mereka setelah kekalahan. Ia mengingatkan bahwa ini adalah bagian dari proses pembelajaran bagi tim yang masih berusaha menemukan performa terbaiknya. Masih ada 2 pertandingan lagi untuk Timnas U20 di fase grup Piala Asia, ujarnya. Dengan usia yang masih muda, mereka memiliki kesempatan besar untuk terus berkembang dan menjadi tulang punggung Timnas Indonesia di masa mendatang. Selain itu, Erick juga mengajak seluruh supporter untuk tetap kompak dan memberikan dukungan penuh kepada Timnas U20. Ia menegaskan bahwa mentalitas tim harus terus dijaga agar para pemain tetap percaya diri menghadapi laga selanjutnya. Menurutnya, kritik boleh diberikan, tetapi harus tetap membangun agar tim bisa berkembang lebih. Asisten pelatih baru Timnas Indonesia Alex Pastor langsung menghadapi tantangan besar dalam persiapannya. Dengan waktu yang sangat terbatas dan tanpa laga uji coba, ia harus memastikan para pemain siap menghadapi pertandingan krusial melawan Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kondisi ini tentu tidak ideal, mengingat laga-laga tersebut sangat menentukan langkah Garuda di ajang internasional. Salah satu kendala terbesar bagi Pastor adalah waktu interaksi yang jauh lebih singkat dibandingkan saat melatih di level klub. Jika di klub ia bisa membangun pola permainan dalam jangka panjang, di tim nasional ia harus bekerja cepat. Semua strategi dan taktik harus langsung diterapkan dalam sesi pemusatan latihan tanpa kesempatan untuk diuji dalam pertandingan persahabatan. Selain itu, tekanan semakin meningkat karena Timnas Indonesia ditargetkan meraih minimal 4 poin dari 2 pertandingan ini. Bersama Denny Lanzat, Pastor harus membantu Patrick Kluivert merancang strategi terbaik agar Garuda bisa tampil maksimal. Dengan pengalaman dan analisis taktisnya yang tajam, Pastor diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi permainan tim. Tantangan ini tentu bukan hal mudah, tetapi jika Pastor dan tim kepelatihan mampu memaksimalkan waktu yang ada, Timnas Indonesia masih memiliki peluang besar untuk meraih hasil positif. Kini, semua mata tertuju pada bagaimana Garuda akan tampil di 2 laga penting ini. Apakah strategi cepat yang dirancang Pastor bisa membawa kemenangan? Kita nantikan bersama. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto akhirnya buka suara mengenai peluang 2 pemain diaspora baru yang berpotensi bergabung dengan skuad Garuda Asia. 2 nama yang mencuri perhatian adalah Alamar Wijaya dan Jamie Gani yang keduanya saat ini bermain di Australia. Kehadiran mereka di tanah air semakin memperkuat spekulasi mengenai kemungkinan mereka membela Timnas di Piala Asia U17. Nova Arianto menegaskan bahwa ia terbuka untuk semua pemain yang memiliki paspor Indonesia, baik yang bermain di dalam negeri maupun di luar negeri. Saya memberikan kesempatan kepada semua pemain Indonesia yang mempunyai paspor Indonesia, ujarnya. Namun, ia juga menegaskan bahwa mereka tetap harus melalui proses seleksi ketat untuk memastikan apakah mereka benar-benar bisa memberikan kontribusi nyata bagi tim. Menurut Nova, uji coba akan menjadi momen krusial untuk melihat kemampuan Alamar dan Jamie secara langsung. Setelah pemusatan latihan di Yogyakarta, para pemain diaspora tersebut akan diberikan kesempatan bermain dalam beberapa laga uji coba. Dari situ, tim pelatih akan menilai apakah mereka layak masuk skuad final yang akan berjuang di Piala Asia U17. Masih ada waktu hingga tanggal 25 untuk menentukan keputusan akhir terkait nasib kedua pemain ini. Jika mereka bisa menunjukkan performa yang meyakinkan, bukan tidak mungkin mereka akan memperkuat Garuda Asia di ajang internasional. Kini, semuanya bergantung pada bagaimana mereka memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Nova Arianto dan tim pelatih Timnas Indonesia U17.